Ya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya malam hari ini kita datang karena kita mau mempersembahkan hidup kita yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Lalu ibadah kita malam hari ini, mari kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Kita mau datang sujud menyembah Tuhan, sebab kita percaya Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Mari kita mau berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, anugerahmu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh kembali datang Tuhan, bersekutu di tempat ini, menyembah Engkau, memuji Engkau, beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya semua karena anugerahmu. Engkau yang memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk kami datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau membawa korban syukur kami, sebab Engkau Tuhan Yesus Allah yang layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Hadirlah di tempat ini, bertahtalah atas setiap pujian kami Tuhan. Dan kami mau bersorak meninggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami. Dan kami percaya kuasa-Mu bekerja melawat setiap kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami mau meninggikan Engkau. Setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama, katakan amin. Haleluya. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan malam hari ini, sebab Dia Tuhan Yesus yang baik. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya.
syukur yang selalu keluar dari mulut kita. Amin. Apapun keadaan kita, mulut kita tetap penuh dengan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Biar kita mau selalu datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita, maka roh Tuhan akan terus dipenuhkan, dialirkan lebih dahsyat, lebih kuat lagi dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Melalui malam hari ini kita mau datang dengan membawa kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Ubah setiap hidup kami, jamah setiap hati kami, pulihkan kami Tuhan, biar kami boleh terus berkenan di hati-Mu. Kami mau berseru hanya kepada Engkau, nama-Mu Yesus, nama yang sanggup memulihkan hidup kami. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku
kembali terima kasih. Kami mohon anugerah berkat untuk kami semuanya, agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman yang akan kami dengar tidak akan kembali sia-sia, tetapi firman-Mu itu akan mengerjakan dalam hidup kami dan membuat hidup kami berbuah-buah dengan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk, saudara. Anda diatur dari sana aja. Saya keliru Bapak ya, pointernya. Ya, next. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan ya dengan judul kembali misteri bencana Ayub ya. Saudara, topik ini bagi saya juga saya bingung, saudara. Dulu tuh saya tidak ngerti gitu ya, saudara. Dan lama-lama Tuhan beri penyikapan gitu ya. Next. Nah, saudara, ini kondisi Ayub ini sesuatu yang membingungkan. Ya, Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, dikatakan Ayub itu saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ya. Namun, mengapa kok dia mengalami bencana? Ya, yang sebenarnya bencana ini adalah cocok atau match dengan orang fasik. Ya, saudara. Nah, kalau apa yang dialami Ayub, bayangin saudaraku, keluarganya mati, harta bendanya hilang semua, hancur, saudaraku. Ya, terus dia sendiri kena sakit, ya saudara. Nah, bagi orang pasti akan berpikir gini, oh Ayub ini nyimpen dosa, ya, sehingga dia kena bencana, dan bencana ini memang cocok atau saudaraku memenuhi syarat bagi orang fasik yang pasti kena itu, ya, sehingga ini menjadi satu kebingungan, ya. Nah, bagi sahabat-sahabat Ayub itu, karena melihat kondisi Ayub, maka mereka berpikir gini, pasti Ayub ini menyimpan sesuatu yang tidak kelihatan, tapi itu dosa, sehingga diganjar Tuhan dengan bencana itu. Ya, so apa yang dilihat secara fisik dari apa yang dialami Ayub ini semuanya itu ya, mengarah kepada kecocokan persyaratan orang yang jahat. Ya, saudara. Ini rangkap dulu ya. Dan kalau kita dihadapkan orang seperti Ayub, mungkin kita juga pikir gitu. Jojo dosa sing belum kelihatan. Biasanya begitu, saudaraku. Karena kondisinya itu, bayangin anak-anaknya mati semua, perusahaannya hancur. Ya, saudara. Ya, next. Nah, ini yang memicu sahabat-sahabat Ayub itu memperlakukan Ayub ini sebagai orang yang pura-pura saleh, pura-pura takut akan Tuhan, pura-pura jujur, pura-pura menjauhi kejahatan. Ya, saudara. Bagi sahabat Ayub, karena melihat kondisinya seperti itu. Ya. Nah, sedangkan Ayub sendiri yang alami, dia juga bingung. Loh, kok iso? Aku sudah baik, sudah semua persyaratan syariat agama itu sudah dia jalani semuanya. Bayangin, saudaraku, dia ngomong gini, ya, matanya aja itu dia kasih halangan supaya tidak lihat perempuan cantik. Sampai demikian dia menjaga kekudusan hidup. Ya. Kalau ada anak yatim, dia mesti tahu. Jadi segala kelakuannya itu perfect, sempurna, nggak ada cacatnya. Ayub itu. Ya.
Sehingga ketika dia mengalami bencana, dia bingung. Maka dia berpikir ini, oh Tuhan itu tidak adil. Aku sebaiknya kayak begitu, tapi kok masih mengalami bencana. Ya saudara. Nah, ada seorang yang namanya Asaf, dia tulis di Mazmur 73. Dia juga mengalami seperti, tidak seperti Ayub, tapi dia juga bertanya-tanya seperti Ayub begitu. Ya, dia bilang begini, aku lihat orang fasik, orang jahat itu sakit penyakit tidak ada, ekonominya maju terus, anak-anaknya gemuk sehat-sehat semua. Jadi dia lihat itu, ya. Dan kalau dia bandingkan dengan dia sendiri, dia mengeluh, aku tidak cuma, aku jaga hidup murni, jujur, saleh, percuma. Karena dia bilang setiap hari aku tuh ngalami hajaran. Tiap pagi dia ngalami hajaran Tuhan. Loh, aku baik, aku diajar. Itu yang, waduh, merosal kayak gitu. Malah jaya itu. Malah hidupnya enak. Tidak ada rasa, tidak kena penyakit. Yesus sehat-sehat. Nah, saudaraku, ini kayak begini ini menjadi pertanyaan bagi kita orang Kristen itu, ya saudaraku. Next. Nah, ini saudaraku, ya kita akan telaah, ya saudaraku, supaya ini nanti kita tahu. Ya. Ayub itu mempunyai ketakutan sesuatu. Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saudara, Ayub memang jujur, baik dan salah. Dan dia takut akan Tuhan. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia takut kena bencana. Ya saudara, dia takut. Maka dia datang, dia berkata, apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Ya saudara. Banyak orang itu cari Tuhan karena dia takut. Dia takut mendapat penyakit, dia takut usahanya tidak diberkati. Ya saudara. Tuhan tidak menyalahkan Ayub pada waktu itu. Ya. Tapi Tuhan tahu bahwa ini kalau dibiarkan itu jadi penyakit berat bagi Ayub. Paham saudara? Ya. Nah, karena Ayub itu mengejar ibadah dan sebagainya, itu karena dia takut mendapatkan hal yang buruk. Nah, saudaraku, banyak orang ibadah ke gereja bukan karena dia itu mencari Tuhan, tapi karena dia takut nanti rezekinya diambil sama Tuhan. Ya saudara, ini banyak loh. Ya seperti Ayub itu. Kalau saudara lihat orang kayak begitu, baik tidak baik, suka memberi tidak, suka maksudnya persembahan, suka, saudara. Ya, jadi orang nggak tahu. Nah, kemudian kalau orang yang demikian, saudaraku, yang pegang rule moralitasnya begitu tinggi, tapi karena dia takut kena bencana, ya saudaraku, dia pasti merasa superior. Aku orang baik. Ya saudaraku. Nah, orang kayak begini, ini susah untuk diberitahu. Ditegur itu susah. Kalau orang bisa merasa baik, paling susah, saudaraku. Ya, jadi kita lihat bagaimana Ayub itu, saudaraku, dinasihati dia enggak konjak karena dia merasa bahwa aku ini sudah baik, aku ini sudah super dalam hal secara moral dan kerohanian. Ya, next. Nah, saudara, ini Tuhan itu mau antisipasi, ya, supaya kelemahan-kelemahan yang nanti Ayub itu kalau dibiarkan kelemahannya itu akan menghancurkan Ayub, maka Tuhan cegah dulu, dikasih namanya bencana. Ya saudara, 1 Timotius 5 ayat 24.
dosa beberapa orang menyolok, seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Oh, ada pencuri, perampok, pembunuh dan sebagainya. Ya, itu dosa itu seakan-akan saudara ini sudah mendahului dia di pengadilan. Pasti orang kayak begitu kena hukuman. Tetapi dosa beberapa orang lagi itu baru menjadi nyata kemudian. Ya, ayo bagus. Tapi dia punya kelemahan. Dia melakukan semua itu karena dia takut kena bencana. Dan Tuhan tahu kalau ini dibiarkan, saudaraku, ini jadi problem besar nantinya. Ya, saudaraku. Ini sama seperti kita. Anda tanya saya, ada kelemahan enggak sekarang? Ya ada. Ya. Tapi kelemahan itu nantinya akan meledak. Saya nggak tahu. Semua orang nggak tahu. Ya, karena itu ada firman Tuhan begini. Yeremia 10 ayat 24. Ajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya. Jangan dengan murkamu, supaya aku jangan kau binasakan. Ya, artinya apa? Tiap hari dididik, diajar sama Tuhan, gak apa-apa. Tapi jangan diajarnya nanti. Kalau diajarnya nanti masuk dalam pengadilan, Anda tidak punya kesempatan untuk memperbaiki. Yang ada itu cuma punishment. Ya. Kalau kita minta diajar Tuhan selalu setiap hari, setiap pagi, Tuhan aku kelemahan apa? Ajarlah aku. Memang tidak enak. Ya saudara. Tapi ini ibarat gini, saudara lebih senang diajar oleh orang tuamu atau diajar Pak Polisi? Ya lebih senang diajar orang tua. Ya demikian juga Tuhan itu mau ngajar kita setiap hari itu sebagai orang tua. Ya saudara, maka itu relakan hati. Tapi kalau kita menolak terus, nah nanti yang ngajar Pak Polisi. Nah, itu lebih berat. Masalahnya kena pasal, saudara. Ngerti gak sih? Ya. Jadi hajar sekarang itu hajar kasih sayang. Makanya sekarang kalau kita menghadapi kesukaran itu kalau itu hajaran daripada Allah, daripada Tuhan, itu hajaran kasih sayang. Ya, saudara. Tapi kalau tidak diajar, nantinya waduh berat. Nah, hajaran nanti itu murka, saudara. Ya, saudara hati-hati guys. Sekarang ini kan ada perang gitu ya, saudaraku ya, perang di Timur Tengah itu. Saudara tahu nggak maksud perang itu? Ini kan antem itu, ya, Iran itu. Nah, satu-satunya negara yang mengancam Israel itu Iran. Ya, saudara. Yang lainnya itu sudah mau buat perjanjian namanya Abraham Accord. Ya, itu perjanjian damai, perjanjian keamanan, perjanjian ekonomi dan sebagainya. Ya. Yang menjadi musuh itu motornya itu Iran. Yes. Nah, kalau ini Iran dihantam dan juga dia lemah, maka saudaraku, nanti Arab Saudi ini yang sekarang belum tanda tangan Abraham Accord itu pasti akan tanda tangan. Takut juga. Nah, kalau semuanya sudah tanda tangan, Israel aman. Ya saudara, Israel aman. Nah, menurut 1 Tesalonika 5 ayat 2, kalau kondisi itu aman, itulah zaman kegelapan rohani. Ya saudara, kenapa? Ya biasanya kalau sudah aman, ayo kita pergi jalan-jalan. Nah, kalau sudah begitu, orang itu nggak mikir ibadah, nggak mikir keselamatan, nggak mikir, saudaraku, maunya menikmati dunia. Nah, ini kondisi kayak begini, ini kondisi yang sama seperti ketika zaman Nuh, air bah kan datang. Mereka tidak percaya. Wah, masih hidup enak-enak kok air bah datang. Mereka semua tidak percaya. Tiba-tiba air bah datang. Itu kondisi persis ketika nanti rapture, saudara. Jadi ini pasti
pasti hancur ini Iran. Nggak mungkin menang. Bukan karena kalah kekuatan, karena sudah dinubuatkan. Ya, Iran itu zaman dulu namanya Elam, saudaraku. Itu akan disikat oleh Tuhan. Ya, sehingga akan terjadi rasa damai, dan rasa damai itulah namanya malam atau gelap rohani. Gelap rohani itu apa? Ya orang sudah tidak urusan, tidak peduli masalah kekekalan, masalah keselamatan. Yang dikejar apa? Happy, senang, menikmati dunia. Ya saudara. Nah tiba-tiba nanti Tuhan datang rapture. Jadi setelah nanti Iran lemah, Arab Saudi tanda tangan Abraham Accord. Setelah itu bisa terjadi tiba-tiba namanya rapture. Ya. Yang ketinggalan itu akan masuk namanya zaman murka. Nah itu yang paling mengerikan. Ya, nanti suruh baca di dalam kitab Wahyu itu bagaimana kondisi awal dari masa penderitaan 3,5 tahun pertama itu sudah mengerikan banget, saudara. Nanti ada 3,5 tahun yang kedua zaman penderitaan yang besar, Great Tribulation. Ya, suruh baca aja. Nah, saudara, maksud Tuhan kepada Ayub ini, dia dikasih bencana. Mumpung semasa kamu ini masih kecil, ya, kekhawatiranmu itu belum terlalu saudaraku mendominasi hidup daripada Ayub. Dijabut sama Tuhan. Lewat apa? Bencana. Ya, so kalau sudah besar, yang besar itu, waduh, tidak bisa dijabut, susah. Ya, saudara. Ya, next. Nah, jadi Tuhan itu memberi bencana kepada Ayub itu untuk antisipasi, ya, bahwa Ayub saleh, taat, jujur, menjauhi kejahatan itu bukan karena takut bencana, tapi karena memang dari dalam hatinya itu Ayub memang saleh. Ya, saudara. Nah, ini saya kasih gambar, nanti itu ada gir-girnya, roda-roda itu, ya saudara. Ini artinya bahwa yang menggerakkan hati itu adalah mesin yang di dalam itu. Ya, nah kekristenan itu begini, saudara. Kekristenan itu, ya seringkali saya kasih ilustrasi. Rokok masuk sini tidak berani ngerokok. Sebab apa? Aturan. Ya. Bagus. Tapi dia ini perokok loh. Di luar dia masih merokok. Ya. Orang Kristen ngikuti taat terhadap aturan-aturan tertulis bagus. Tapi kalau itu bukan karena hatinya seperti kayak begitu, itu ditolak sama Tuhan. Ngerti? Ya. Jadi baiknya Ayub itu Tuhan mau bukan karena kamu takut kena bencana, tapi memang hatimu itu saleh. Nah, kekristenan itu begitu. Paham di sini nggak cara? Ya. Seringkali ini susah untuk dicerna, tapi sebenarnya kekristenan itu maksudnya mau supaya hatimu itu bukan kamu takut karena bukan kamu taat karena kamu takut, tapi kamu takut itu memang karena kamu taat itu karena kamu ingin dari dalam dirimu itu memang ingin taat, bukan karena peraturan, bukan karena kamu diancam. Ya saudara. Nah, saya contoh juga. Saudara tahu namanya perjanjian Abraham? Ya, perjanjian Abraham itu gini. Abraham itu disuruh sunat. Kamu ikut perjanjian tapi kamu syaratnya sunat. Ya. Dan apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham? Ya, itu bukan bodoh sebenarnya, bukan mata tunggal. Tuhan itu menjanjikan itu satu negeri yang dibangun oleh Tuhan. Nah itulah langit yang baru, bumi yang baru. Sebenarnya yang dijanjikan itu. Ya, tapi syaratnya Abraham harus sunat. Kenapa harus sunat?
Sunat itu apa? Ya saudara. Sunat itu kan memotong kulit katan. Ya saudara. Nah, Rasulullah berkata begini, sunat itu sunat hati dan dilakukan oleh roh. Ya saudara. Nah kalau roh yang melakukan sunat, masa Roh Kudus bawa gunting? Enggak. Ya. Sunat yang disunat, ya, sunat itu bicara dosa natural kita. Aslinya kita dosa itu, lah itu yang disunat. Ya saudara. Sifat alami kita yang dosa itu, Tuhan bilang itu harus sunat. Kamu tidak sunat, kamu tidak bisa memiliki perjanjian. Paham ya? Berarti natur dosa kita itu yang dipotong, baru boleh mengikuti perjanjian dengan Tuhan. Ya saudaraku. Nah, tadi saya katakan kalau kita kesini karena dilarang merokok, Anda tidak merokok atau Anda merokok, ya, Anda tidak merokok tapi belum disunat. Tapi kalau sudah Roh Kudus yang mengerjakan, saudaraku, disunat hatimu, Anda tidak ingin merokok lagi. Anda yang dulunya merokok, kenapa kok bisa lepas? Ya karena Roh Kudus. Roh Kudus yang nyunat hatimu. Kalau Anda tidak disunat dari Roh Kudus, Anda tidak orang rokok pasti kepingin. Ya saudara. Dan karena kepingin, terus Anda karena aku orang Kristen, aku tidak boleh, kamu kan berjuang terus. Ya saudara. Nah Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan ingin hatimu itu yang dipotong sama Tuhan. Nah hati yang dipotong itu sifat dosa kita. Siapa yang bisa motong? Ya Roh Kudus. Nah peran kita apa? Kita mau. Nah kalau kita nggak mau ya nggak bisa. Maksudnya begitu saudaraku. Ya, ingat ini kekristenan begitu loh. Ya, jadi kita berjuang. Kenapa? Saya mau kudus. Bukan supaya aku takut tidak diberkati Tuhan, tapi karena saya lihat Tuhan saya itu kudus. Aku rindu sama dia sama dengan dia kudus, dan Tuhan ubah. Ya, yang nggak benar, ya silver nature itu akan disunat sama Roh Kudus. Ya, ini dasar perjanjian dengan Abraham. Kalau Anda tidak lakukan itu, Anda tidak dapat perjanjian dengan Abraham. Ya, kota yang dijanjikan Tuhan, Anda tidak bisa masuk. Mungkin Anda diberkati secara jasmani, tapi belum tidak masuk dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, lanjut. Nah, saudara, kalau kita menghadapi orang sekarang, saudaraku, ya banyak ada orang bermasalah dan sebagainya. Ini penting ini, ya. Ini faktornya begini. Ayat 32 ayat 8. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Hanya seorang yang ketika melihat kondisi Ayub dan teman-temannya, hanya seorang, ya saudara, namanya Elihu itu, Elifas Pak Elihu itu yang ngerti, ya. Nah ini penting saudara. Kalau ada itu menghadapi satu masalah konflik dan sebagainya, saudara, ini pakai roh. Kalau Anda tidak pakai Roh Kudus, ya Anda kebingungan. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah memberi kepadanya pengertian. Ya saudara, kita dalam pelayanan seringkali menghadapi konflik-konflik, menghadapi masalah-masalah. Kalau pakai ini aja, waduh, bisa salah keputusannya, saudara. Ya, bisa salah. Sama seperti 3 sahabat Ayub, salah dia menyalahkan Ayub, kamu pasti salah. Dan kondisi yang saudaraku yang membingungkan itu hanya bisa dipecahkan oleh karena inspirasi Roh Kudus. Ya, ini pedoman umum. Saudara menghadapi masalah bisnis, saudara, gunakan ini
sama menggunakan Roh Kudus beda nanti. Ya, saudara. Kita belajar terus menggunakan ini. Lanjut. Nah, ini penjelasan Elihu. Elihu itu salah satu-satunya yang menggunakan roh, ya, sehingga dia mendapatkan inspirasi. Kalau dia tidak menggunakan roh, sama seperti 3 sahabat Ayub. Ayub salah ini. Ya, Ayub 33 ayat 12. Sesungguhnya dalam hal itu engkau tidak benar, engkau itu Ayub. Demikian sanggaanku kepadamu, karena Allah itu lebih besar daripada manusia, lebih besar daripada manusia. Allah itu lebih besar daripada manusia. Ini penjelasan dari Elihu, saudara. Ayub, kamu salah. Ya. Kenapa, saudaraku? Allah itu melihat yang lalu, sekarang, dan akan datang. Itu Allah. Jadi Allah tahu masa depanmu enggak? Tahu. Masa lalu tahu. Kalau manusia itu banyak bisa mengetahui masa lalu dan sekarang. Masa depan dia tidak tahu. Ngerti ya, saudara? Nah, karena Allah tahu akan masa yang akan datang, dia izinkan adanya bencana. Sebab kalau tidak ada yang tidak diizinkan bencana, nanti Ayub akan murtad. Ya, nanti Ayub akan murtad. Dan Tuhan tahu, maka Tuhan izinkan bencana itu juga. Ya, saudara. Saya beberapa kali ya mengalami masalah-masalah. Ya, saudara. Saya pernah mau ditabrak truk, ya pernah. Jatuh, ya pernah. Ya, saudara. Urusan pengadilan, ya pernah. Ditabrak orang, ya pernah. Sakit beberapa kali. Ya, kalau ditimbang seperti itu, saudaraku, dulu saya pelayanan, saya korban untuk Tuhan, tapi kok mengalami seperti itu? Nah ini, karena Tuhan tahu. Kalau saya tidak mengalami seperti itu, saya bablas terus. Mungkin saya binasa, dicegat dulu sama Tuhan. Ya, saudara. Ada yang mengalami hal-hal yang tidak enak itu maksudnya Tuhan itu mencegah supaya dosamu yang nanti akan muncul itu mau dibereskan Tuhan sekarang. Itu maksudnya begitu. Ya, seperti Ayub, dia mau bereskan, nanti ada potensi Ayub akan murtad itu nanti. Maka Tuhan bereskan dulu, kuasi bencana. Bayangin anaknya mati semua. Ya, saudara. Nah, untuk tahu seperti ini, saudara, itu harus Roh Kudus. Ya, kalau berhubungan dengan roh, maka apa yang harus kita lakukan? Doa. Ya, doa. Doa itu terhubung dengan surga, terhubung. Ya. Kalau semakin kita banyak berdoa di dalam roh, semakin saluran itu dibersihkan. Kamu terhubung terus nih. Ya, saudara. Seperti pokok anggur, kamu ranting kan, harus nempel pada pokok anggur. Nah, itu maksudnya apa? Nah, itu ya doa itu. Kalau enggak, kamu enggak terhubung. Ya, saudara. Dan orang berdoa itu kan doa itu, saudara, kalau di dalam sistem tabernakel, sistem di dalam surga itu, doa itu adalah mezbah yang paling dekat dengan tahta Tuhan, dekat dengan hadirat Tuhan. Itu doa. Ya, saudara. Dan kalau tidak ada apa-apa, ya tetap berdoa. Karena itu penting, namanya doa dalam bahasa roh. Ya, itu satu-satunya instrumen yang tidak bisa ditembus oleh apapun juga. Iblis pun nggak ngerti maksudnya itu bahasa apa, nggak ngerti dia. Yang ngerti itu spiritmu dan Tuhan. Ya, semakin kita ini terhubung terus dengan surga, semakin Anda itu connect. Sehingga ada apa-apa itu Anda diberi informasi cepat dan kamu nangkapnya cepat.
kita mengalami masa pelik, aduh ini nggak ngerti apa yang harus saya perbuat misalnya, nah itu ya saudara. Beberapa waktu yang lalu saya ke NTT menyelesaikan satu problem saudara. Ya, ini sudah dirancang. Ya, SOP-nya begini sudah. Ya, kira-kira jam 6 atau setengah 7 itu kita ada pertemuan. Sebelum itu ada beberapa pendeta berkata kepada kita, Pak, waduh, orangnya nggak mau nih. Itu ada potensi perpecahan itu. Waduh, ngeluh saya. Ya saudara, ini begini. Ya, saya tinggal tiduran dulu sebentar. Gerak tiba-tiba, ya seperti tersentak gitulah. Tersentak kenapa? Berdoa. Nah, berdoa itu diberi hikmat. Kamu nanti ngomong begini ya. Nah, saya kasih catatan. Sudah, modal itu dong. Ya saudara. Terus giliran saya bicara, apa yang disampaikan Tuhan, saya omongkan. Itu semuanya celaka. Semuanya celaka. Yang mau, yang punya potensi untuk bentrok satu dengan lain, itu celaka semua. Bukan saya, tapi karena roh Tuhan itu. Nah, kita ini hadapi kayak begitu-begitu, saudara, itu penting sekali untuk menggunakan roh seperti ini, Elihu ini, saudara. Kalau dia tidak menggunakan roh, dia pasti nyalakan air. Salah kamu air, seperti tiga yang lainnya itu. Ya, lanjut. Nah, bisa selesai. Ya, saudara. Kira-kira begitu. Kenapa Ayub itu menderita, saudara? Bukan karena dia salah pada waktu itu, tapi kemungkinan dia akan berbuat dosa pada masa yang akan datang. Sama dengan kita, kenapa kita mengalami banyak hal yang tidak enak? Supaya Anda dan saya jangan berbuat dosa nanti. Sekarang belum kelihatan. Anda tanya saya, apakah kamu ingin berzina? Enggak. Ya. Tapi apakah saya bisa jatuh dalam dosa perzinahan? Bisa. Nah, supaya tidak jatuh, Tuhan pasti kasih rambu-rambu. Dan rambu itu saya yang tahu. Saudara, ngerti ya? Ya, semuanya begitu. Makanya kalau kita menghadapi problem dan sebagainya, bersyukurlah. Karena apa? Percayalah bahwa Tuhan punya maksud supaya Anda dan saya jangan jatuh dalam dosa nanti. Paham ya saudara? Ya, kita berdiri.
Roh-Mu berbicara lebih kuat dari yang sebelumnya kepada kami. Kami rindu Tuhan, Engkau mendidik kami di masa-masa sekarang dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan singkapkan dalam hidup kami, agar kami tidak masuk dalam penderitaan nanti dalam pengadilan Kristus. Tolong kami Roh Kudus, kuatkan kami saat kami dididik oleh Engkau, mungkin melalui penderitaan, melalui kesulitan, melalui sakit penyakit. Roh Kudus, kuatkan kami supaya kami tidak memberontak dan melawan Engkau, tapi biarlah hati kami rendah, hati kami lembut untuk menerima pendidikan daripada Engkau, sehingga kami diluputkan dari malapetaka yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teruslah berbicara kepada kami, tidak hanya di tempat ini, tapi di saat kami di rumah, di saat kami di jalan, di saat kami dalam pelayanan, di saat kami dalam pekerjaan kami dan rumah tangga kami. Tuhan, tolong kami. Roh Kudus, terus berbicara kepada kami dengan suara-Mu yang lembut, agar kami mau memperbaiki hidup kami menjadi lebih baik lagi. Karena kami tahu kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau guru agung, guru sejati, mendidik kami dengan cara-Mu yang ajaib, sehingga hati kami bertobat, hati kami berbalik kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Dan kiranya Tuhan, Roh Kudus terus berbicara kepada kami, sehingga semakin hari kami semakin lebih baik lagi Tuhan, dan semakin hari kami semakin berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Urapi terus, pakai terus hamba-Mu bagi kemuliaan Tuhan. Terus singkapkan rahasia firman-Mu dengan Roh-Mu yang ajaib, yang terus berbicara kepada hamba-Mu, sehingga melalui pelayanan hamba-Mu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Berkati worship leader, singer, pemain musik, penerima tamu, penjemput, semua yang ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Hamba-Mu berdoa, berkati kami semua, berkati kami semua. Berkati Tuhan Yesus setiap persembahan yang umat-Mu berikan, seberapapun yang mereka beri Tuhan, tolong berkati mereka. Biarlah semuanya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari tadahkan tangan-Mu kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan. Ya, sebelum pulang kita dengarkan beberapa pengumuman. Ya, setiap hari Kamis jam 11 siang ada doa menara di tempat ini. Mari Bapak Ibu yang bisa hadir, mari bergabung bersama-sama dalam menara doa hari Kamis jam 11 di tempat ini. Ya, dan ada praise and worship Bapak Ibu hari Senin tanggal 9 jam 7 malam di tempat ini. Jadi selama 1 jam ada pujian penyembahan. Mari Bapak Ibu yang bisa hadir, mari bergabung bersama kami tanggal 9 hari Senin. Ya, sekian pengumuman. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.